Akhirnya kit amplifier tabung 6C1 selesai disolder ya. Yang bikin ini lama itu resistornya harus diukurin satu-satu. Jadi semua komponen sudah terpasang. Sebelah kiri ini input stereo ya, sebelah kanan ini output stereo. Tabungnya ada dua karena stereo juga, satu tabung untuk kiri, satu tabung untuk kanan. Ini tabungnya itu pentoda ya, sebetulnya pentoda yang dibikin menjadi trioda. Jadi kakinya ada yang digabung, jadi kakinya digabung, bisa dilihat di skema ya, ini disertai dengan skema juga ini. Kemudian ini transistor dan dioda, kapasitor ini untuk tegangan suplai ya, untuk membuat tegangan suplai agar tegangannya cukup tinggi untuk diberikan kepada tabung ya. Jadi selisih tegangan dari katoda dalam sini dengan anoda itu harus cukup tinggi. Kalau enggak, harusnya enggak ngalir ya, atau kecil sekali ya. Takut lupa dikasih tulisan ya, in, out, di sini. Meskipun cuma dua ini gampang lupa. Ini adalah gambar trioda ya. Trioda tabung yang sebenarnya ini bukan trioda, ini pentoda ya. Tipenya 6C1. Nah, di sini pentoda yang dikerjakan atau dibuat menjadi trioda dengan cara kaki 5 dan 6 digabung, kaki 2 dan 7 digabung, kaki 3 dan 4 itu mendapatkan tegangan dari suplai trafo ya, 12 volt. Di sini tertulis 500 mA. Kalau bisa trafonya jangan 500 mA karena akan drop ya. Oke, kemudian di sini filamen. Kemudian dari mana tegangan tinggi tabung ini didapat? Jadi ternyata menggunakan voltage doubler ya, pengganda tegangan dengan menghasilkan plus 28 volt, dan sebaliknya menghasilkan juga tegangan negatif yang sama, plus 28 volt dan min 28 volt. Ini kalau dijumlahkan menjadi 56 volt. Jadi tidak berbahaya kalau dipegang-pegang. Skema power supply tegangan positif telah saya gambar ulang pada program LTSpice untuk melihat bagaimana rangkaian ini menghasilkan tegangan tinggi untuk tabung 6C1. Suplai yang digunakan adalah tegangan trafo 12 volt AC, RMS atau AC efektif ya. Jadi untuk dimasukkan ke dalam program LTSpice, tegangan AC RMS ini harus dirubah menjadi tegangan peak to peak atau volt PP dengan dikalikan 1,414 sehingga diperoleh nilai sebesar 17 volt PP. Tegangan ini diumpankan lewat kapasitor C1 ke sebuah pengganda tegangan yang terdiri dari dua dioda D1 dan D2 untuk menghasilkan tegangan DC sebesar 2 kalinya. Pada gambar juga telah diberi tanda output tegangan
out 1, out 2, dan out 3. Untuk input signal atau input tegangannya digunakan sinusoidal atau sine ya, dengan offset 0 volt, dengan tinggi tegangan peak to peak 17 volt, dan frekuensi 50 Hz. Ini untuk menirukan tegangan PLN. Kalau demikian langsung kita jalankan program. Oh ya, jadi pada sumber tegangan positif ini digunakan transistor NPN ya, 2 buah. Ini transistornya bisa apa saja. Jadi saya gunakan transistor yang ada di dalam LTspice. Oke. Langsung kita jalankan program. Nah, sekarang sudah siap. Kita klik out 1. Nah, dia menghasilkan tegangan warna hijau muda ini sebesar, nah ini kita lihat sekitar 32 volt ya. Kalau kita lihat tepi, nah tegangannya seperti ini ya, sekitar 31,8 ya, 31,5 lah, karena dia terdiri dari tegangan yang belum bersih ya. Ini tegangan DC tapi belum bersih, masih ada ripple. Oke, kemudian kita cek out 2. Out 2 kita klik, dia menghasilkan tegangan seperti ini. Ini terjadi karena ada penundaan tegangan basis Q1 ya. Itu diberi kapasitor besar ya, 470 mikro, yang menyebabkan tegangan basis Q1 tertunda mendapatkan tegangan dari suplai out 1 ya. Jadi suplai out 1 itu basisnya lambat mendapatkan tegangan karena tertahan oleh kapasitor 470 mikro. Pada saat kosong atau resistansi kapasitor itu sangat kecil ya, sehingga seperti di short ke ground. Kemudian lama-lama setelah kapasitor itu terisi penuh, maka akan timbul tegangan pada kapasitor itu dan memberikan tegangan pada basis, sehingga dihasilkan tegangan pada out 2. Jadi kalau kita lihat dari gambar, tegangannya itu maksimal ya, atau sudah stabil pada 14 detik ya. Jadi begitu disetat ya 14 detik baru normal. Kalau Vout 1 begitu disetar langsung normal, langsung tinggi. Kemudian kita cek out 3. Nah, out 3 juga ternyata dia mengikuti tegangan pada out 2, hanya sedikit lebih rendah ya. Kemudian apa gunanya Q2 dan R3? Ini fungsinya adalah untuk membatasi arus atau current limiter ya, sehingga arus yang melalui R4, R3, R4 kemudian ke rangkaian ya, atau ke beban, itu tidak akan lebih dari antara 10 sampai 15 miliampere. Kalau arusnya lebih, maka tegangannya akan turun ya, tegangannya akan drop. Jadi ini rangkaian yang sangat bagus. Jadi kalau kita lihat, kita perbesar ya, kita zoom pada 14 detik ya. Nah,
kita lihat sini itu kelihatan sekali. Jadi tegangan Vout 1 itu sekitar 32 volt. Kemudian tegangan out 2 itu sekitar 31 volt. Kemudian tegangan output itu 30 lebih ya, kita lihat. Out 3 itu ya sekitar 30,47 volt ya, 30,47 volt. Arusnya kita lihat itu berapa arus yang bisa disalurkan oleh rangkaian ini. Kita lihat arus yang melalui R4 ya, dengan beban 4K7 ini kita anggap dia itu resistor yang dipasang pada anoda tabung ya, 4K7. Kita lihat arusnya itu 6,5 kurang lebih 6,49 ya. Untungnya tabung 6J1 dengan konfigurasi ini arusnya hanya sekitar 3 sampai 4 mA, jadi cukup lah. Kemudian kita akan lihat yang suplai negatif ya, skema tegangan negatif. Ini pada dasarnya semuanya mirip ya, sama, hanya posisi negatif positifnya beda ya. Jadi kapasitornya juga dibalik, kemudian transistornya juga pakai PNP ya. Kemudian diodanya juga dipasang terbalik, kapasitornya juga sama, balik, suplainya tetap sama, 0,1750. Kita simulasikan. Nah, kita lihat ini out 1 sama seperti sebelumnya, hanya dia ke arah negatif. Kemudian out 2 juga sama, ada delay ya, sekitar 14-15 second ya, 15 detik baru full. Kemudian out 3 juga sama. Jadi kalau kita zoom, kita lihat, nah dia bisa kelihatan di sini sama 32 volt pada out 1, kemudian 31 kurang dikit untuk out 2, dan 30,2 30,3 untuk out 3 ya. Jadi tegangan ini sama atau tapi terbalik ya dengan tegangan positif. Nah, tegangan outputnya yang sebesar di sini 30 sekitar 30,1 ya. Nah, 30,248 ini sama dengan yang positif. Nah, kita buat 30 volt saja ya, plus 30 min 30 itu artinya tegangannya sebesar 60 volt. Jadi 6J1 diberi tegangan 60 volt dengan teknik penggandaan tegangan seperti ini. Ini sangat istimewa ya, karena tegangannya sangat rendah dan tidak membahayakan. Jadi kita dengan leluasa memegang rangkaian ini dan tidak takut kesetrum. Untuk mengurangi durasi, maka pengukuran dan pengetesan akan dilakukan pada video bagian kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.